lihat, pertama sekarang ini yang masih hidup adalah sektor kuliner, ya. Kuliner itu masih hidup. Nah, bagaimana membangun kuliner dengan daya beli yang turun ya? Misalnya kalau dulu tuh perusahaan dibikin sase-sase yang lebih kecil ya. Jadi daya beli orang itu masih ada, tetapi memang turun. Nah, bagaimana kita bisa membuat semacam itu gitu. Jadi menurut saya sekarang ini adalah justru masa di mana perusahaan itu mulai harus memikirkan strategi baru, baik strategi baru itu sekarang sampai Desember maupun strategi baru menjelang tahun depan ya. Nah, pemerintah sendiri kalau kita lihat dari sisi revisi ekonominya atau dari defisitnya itu pemerintah minta 3 tahun. Jadi 2020, 2021 sampai 2022 itu pemerintah ingin meminta defisit lebih besar untuk recovery ekonomi. Berarti akan banyak dana dari pemerintah yang memperbaiki situasi ekonomi kita ke depannya. Jadi memang 3 tahun ke depan ini masa yang tidak mudah buat perusahaan karena di tengah kondisi new normal itu mereka harus mengalami perubahan-perubahan yang mungkin tidak dia duga sebelumnya gitu. Jadi menurut saya ini yang harus menjadi kunci perusahaan, di mana sudah jelas pemerintah merencanakan 3 tahun ke depan ini masa yang tidak mudah, gitu Mbak. Oke. Nah, kalau ke Pak Tung sendiri ya, Pak Tung ini sebagai closing statement juga untuk siang hari ini. Nah, ini bisnis kan bisa maju jika tubuh juga sehat. Ini apa pesan Pak Tung untuk bisa membuat keduanya ini bisa selaras gitu, untuk bisa membangun bisnis dan bisa tetap bertahan di tengah pertumbuhan dan juga perkembangan ekonomi Indonesia yang ya sudah sampai yang seperti sudah disampaikan Ibu Afiliani. Nih, jadi saya sendiri pada waktu kena COVID itu pencerahan yang saya dapat bahwa masalah kesehatan itu tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Kalau Anda fokus kepada yang berita-berita menakutkan, Anda jadi ketakutan. Padahal kalau kita ngomong COVID, yes, menyebarnya sangat cepat, tetapi kalau sampai hari ini yang namanya yang membunuh itu TBC lebih membunuh, 1 hari 300 gitu ya. Satu bulan jadi 1 bulan 9.000, 1 tahun 100.000 lebih. Tapi dalam hal ini kita karena digenjot terus, jadi kita gini. Jadi kalau saya jadi supaya badan sehat ya tetap Anda harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu apa? Untuk tidur cukup. Terus kemudian untuk olahraga, tidak bisa diwakilkan orang lain. Ya sudahlah, Anda yang olahraga tak bayar ya biar saya sehat. Bisa. Impossible ya Pak. Jadi kalau tadi saya ditanya, Pak Tom sudah sembuh, terima kasih Tuhan. Sembuh 125%, amin puji Tuhan. Loh kok bisa? Karena saya lebih olahraga daripada dulu. Saya kemarin malam aja push up 100 kali gitu sebelum tidur. Padahal dulu push up 10 kali aja tidak kuat itu. Plank juga, terus kemudian squat, jadi treadmill, tapi intilah yang gini loh, jadi kita dalam masa-masa gini apabila tambah lagi selain olahraga, tambah satu lagi istilahnya berpikiran positif. Positif bukan hanya sekedar bersyukur. Bersyukur Anda bahagia. Positif bukan hanya sekedar bahagia. Positif itu selain kita bersyukur, kita bahagia, kita juga progres, belajar. Bukan hanya menerima kondisi seperti begini. Kalau orang pesimis itu merasa bahwa kondisi ini akan berlangsung selama-lamanya. Susah, tidak akan pernah bangkit. Padahal sejarah berulang. Mau seperti apapun naik turun tetap akan ada naiknya gitu ya. Jadi tapi kita lebih baik positif. Apapun terjadi kita berani menghadapi kenyataan yang paling buruk pun tanpa kehilangan satu yang namanya harapan di masa depan pasti lebih baik. Kita fokus untuk terus meningkatkan diri. Kalau Anda tidak bisa kerja saat ini, ya fokuslah belajar gitu ya. Seperti teman saya Pak Anton Teddy yang 12.000 cabangnya, travelnya terpaksa harus, ya sekarang gimana travel gitu ya, bubar gerak. Setiap hari sekarang 9 kali untuk Instagram live belajar sama orang-orang yang dahsyat, ya itu amazing. Daripada waktu nanti showtime, off time ini membuat kita belajar dan kita sudah siap pada waktu kita nanti di masa depan kita punya high value skill. Cari high value skill, belajar sekarang, belajar marketing. Ya, oke Pak Tung Desamoringin, terima kasih sudah menginspirasi Indonesia tentunya dan kita semua untuk siang hari ini dalam rangkaian khusus 24 tahun Smart FM Network Commitment to the Nation. Kemudian juga Ibu Afiliani terima kasih dan Smart Listeners terima kasih untuk Anda sudah mengikuti kuisnya. Nanti kita akan sampaikan melalui WhatsApp-nya Smart FM, kita akan beritahukan ke Anda. Terima kasih atas kebersamaannya untuk hari ini dan Anda bisa mendengarkan inspirasi lainnya dari kota lain di rangkaian khusus siaran 24 tahun Smart FM Network Commitment to the Nation. Dari Medan, saya Rahmayani pamit, selamat siang dan sampai jumpa, sukses untuk kita semua.
Terima kasih Anda telah menyimak program khusus Inspirasi Cinta untuk Negeri 24 tahun Smart FM Network, Komitmen to the Nation. Dapatkan kembali inspirasi berikutnya. They call it news, knowledge, business information, wisdom and inspiration. But we call it the spirit of Indonesia. Pukul 14 di Jakarta dan Palembang, pukul 15 di Balikpapan dan Manado. Dimanapun Anda berada, Anda tengah mendengarkan siaran Radio Smart FM. Smart FM, Business and Inspiration. Inilah informasi terkini yang dihimpun tim pemberitaan Smart FM dalam Jurnal 9. Saya Ola Nurlija dalam Jurnal 9. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan pencairan bantuan langsung tunai BLT dana desa terkendali aturan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Karena aturan Menteri Keuangan tersebut, dana desa baru bisa diterima oleh sekitar 53.000 desa atau sekitar 70,9%. Sementara itu 21.797 desa lainnya sampai dengan saat ini masih belum menerima pencairan dana desa. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyatakan percepatan penyaluran bantuan sosial Bansos adalah upaya awal pemerintah untuk menyelamatkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dalam hal ini pemerintah memberikan bantuan melalui perbankan berupa subsidi bunga kredit dan restrukturisasi kredit yang menjelaskan UMKM akan otomatis menjadi nasabah hitam perbankan bila diberikan pembiayaan di tengah penyebaran virus corona. Akibatnya UMKM akan sulit mengajukan pinjaman lagi ke perbankan. Sejenak mari kita berkunjung ke kota Empek-Empek, kota Palembang. Siapa yang saat ini tidak kenal dengan kota yang satu ini? Palembang terkenal dengan Sungai Musi dan jembatan Amperanya yang megah. Maka angka kasus positif sukses dalam penyelenggaraan berbagai event internasional, ini Palembang menjadi incaran para pelaku bisnis. Salah satunya adalah bisnis secara virtual terkait persiapan Idul Fitri 1441 Hijriah dari Istana Merdeka Jakarta Selasa mengatakan, berdasarkan informasi dan prediksi Badan Intelijen Negara BIN, yakni jika sholat Id dilakukan di rumah melibatkan ratusan atau ribuan orang, maka akan terjadi lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Menteri Sosial Juliari P. Batubara siap untuk terbuka kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan pelaksanaan program bantuan sosial Bansos. Hal itu salah satunya dilakukan oleh Mensos Juliari dengan mengajak langsung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri pada Selasa 19 Mei dalam melakukan pengecekan proses distribusi Bansos. Menurut Firly, kehadiran KPK tersebut merupakan upaya untuk mengawasi proses penyaluran bantuan sosial sembako agar lebih tepat sasaran sekaligus mengacu pada pedoman dan memastikan tidak ada tindak penyelewengan di lapangan. Demikian Jurnal 9. Nantikan kembali informasi aktual berikutnya 1 jam mendatang dari Radio Smart FM. Smart FM Jakarta, spirit of Indonesia. We're a special kind of station, serving you every hour with latest news and views. Knowledge is the power, from the east to the west. Smart FM is the best, but the special part lives in the heart of Indonesians like you. And Smart FM Jakarta. 24 tahun Smart FM Network, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Manado,
Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta. Menginspirasi setiap pribadi berkarya tanpa henti. 24 tahun Smart FM Network, Commitment to the Nation, menghadirkan rangkaian program khusus Inspirasi Cinta untuk Negeri bersama seluruh narasumber Smart FM. Dapatkan inspirasinya dan selamat mengikuti. FM Network, Commitment to the Nation, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta. 24. Iya, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Makassar, dan Manado. 24 inspirasi cinta untuk negeri. Ya, sebelumnya kita sudah menerima inspirasi cinta dari Kota Medan ya. Sudah hadir Ibu Afriani dan Pak Tung semua ini. Saatnya
pendengar Smart FM di seluruh Indonesia untuk menerima inspirasi cinta ya. Ini narsumnya dari Jakarta, siaran hostnya dari kota Palembang. Dan kesempatan di saat ini ya sudah hadir yang akan memberikan inspirasi cinta di 24 tahun ulang tahun Smart FM Network ya. Sudah hadir di saat ini narasumber kita akan memberikan inspirasi cinta di tengah pagi saat ini ya. Sudah hadir, kita sapa dulu. Halo Kak Patricia Susanto. Selamat ulang tahun Smart FM dan selamat siang. Iya, terima kasih. Oh, baru kali ini saya benar berbicara langsung dengan seorang Patricia Susanto ya. Karena sebelumnya saya hanya mendengar memutarkan kapsulnya di Smart FM. Kali ini saya benar-benar berbicara langsung. Mbak Patricia Susanto di kesempatan di hari ini akan ditemani oleh Mas Arto Yantoro. Halo, selamat siang Mas Arto. Halo, selamat siang Merdeka. Hostnya bingung. Hostnya bingung sama kita. Bingung ya. Halo Mas Misdi, apa kabar ya? Nah ini oke. Kesempatan di saat ini tentunya nah ini kita sebelum kita mengawali tema kita di kesempatan di siang hari ini, saya ucapin dulu selamat ulang tahun untuk Smart FM Network sedikit saja dari Mbak Patricia dulu ini. Selamat ulang tahun Smart FM Network, terus menginspirasi Indonesia. Kalau dari Mas Arto silakan, ayo silakan ini ucapannya. Halo, selamat ulang tahun sedikit Smart saja. FM yang ke-24. Ini adalah usia terbaik karena pada saat ini usianya baru 24 tahun dan saatnya berlari kencang. Remaja Mas ya, atau sudah dewasa 24? Oke, jadi tema kita di kesempatan di siang hari ini adalah vitamin agar bisnis keluarga bisa kuat di masa krisis. Nah, tentunya di kesempatan di siang hari ini kita awali ya krisis kali ini dikarenakan corona ini mana-mana ini. Nah, inilah yang membuat terjadinya krisis ya, termasuk usaha mungkin khususnya di bidang bisnis di keluarga. Nah ini kita ke Mbak Patricia dulu kali pertama. Boleh. Nah Mbak Patricia, silakan Mas. Corona ini, pandemi saat ini, apakah ini memang bagian dari krisis atau bagaimana ini Mbak? Silakan. Saya rasa semuanya merasakan krisis yang kita alami saat ini, dan yang penting juga adalah kita belum tahu new normal kita nanti seperti apa. Ini tadi sudah dibahas juga dari pembicara-pembicara sebelumnya, dan kalau kita melihat dari sisi family business, ini sebenarnya adalah waktu yang tepat untuk kita melakukan perubahan. Yang tadinya bisnisnya offline akan langsung masuk ke online. Nanti ini ada spesialisasi dari Mas Arto ini kan untuk digital brandingnya mana, karena banyak sekali perusahaan keluarga yang konservatif mau tidak mau akan pindah ke online, dan ini untuk generasi saat ini akan terus menjadi titik akan menjadi titik baliknya ya, dikatakan bahwa kita bisa loh masuk ke online, we can conquer a new market. Nah ini nanti kita perlu bantuannya nih Mas Arto nih, untuk bagaimana generasi-generasi baru ini bisa meyakinkan orang tuanya dengan adanya digital ini kita bisa memberikan kontribusi yang lebih kepada perusahaan keluarga yang dimiliki oleh mereka. Perusahaan keluarga yang dimiliki oleh mereka. Seperti itu. Nah, Mbak Patricia, menurut Anda saat ini bisnis keluarga
yang bisa bertahan seperti apa Mbak Patricia? Bisnis keluarga saat ini kita mungkin kan tahu bahwa bisnis keluarga dikelola mungkin secara konvensional, ada yang semi konvensional, ada yang memang sudah modern secara keuangan. Nah, saat pandemi saat ini bisnis keluarga seperti apa sih yang harusnya bisa bertahan dan memang harus dipertahankan, karena di Kota Palembang sendiri sebagai kota PMP dengan usaha UMKM yang sangat banyak sekali sebenarnya, mereka di sini agak sedikit goyah karena penjualannya menurun. Jadi bagaimana Mbak Patricia Anda melihatnya? Yang pasti adalah empek-empek tetap tidak akan goyah gitu ya, tetap boleh produksi empek-empek. Yang pasti adalah organisasi atau perusahaan keluarga yang agile atau yang resilient, yang dapat melakukan perubahan secara cepat, melakukan adaptasi. Ini sebenarnya untuk segala macam bisnis ya, maupun yang dia financialnya kuat atau tidak. Yang financial kuat tapi tidak bisa melakukan perubahan secara cepat juga percuma. Yang tidak kuat akan menjadi kuat karena dia bisa melakukan adaptasi atau menjadi lebih agile. Nah, itu sebenarnya yang kita perlu lakukan. Akan tetapi kalau perusahaannya terlalu konvensional, boleh kita fokus ke bisnis core-nya dulu. Karena core bisnis yang sudah turun-menurun tadi itu pasti sudah pernah mengalami krisis-krisis, biarpun tidak seperti saat ini. Tapi fokus dulu ke core bisnisnya. Kalau ada bisnis turunannya, bisa dikembangkan juga. Tadi sekali lagi, teknologi akan sangat membantu, dan itu yang biasanya kita perlu lakukan pada saat-saat ini. Yang pasti adalah perusahaan keluarga harus melihat reserve cash-nya harus cukup, karena pada saat pandemik seperti ini cash is king ya. Nah, ini yang kita harus pastikan bahwa memang kita punya ample cash reserve untuk bisa bertahan, seperti itu Mas. Oke, kita akan jeda dulu terlebih dahulu ya, sebelum ke Mas Tarto ya. Baiklah, kami informasikan kembali untuk pendengar Smart FM di kesempatan di siang hari ini. Kita kuis ya, jadi kuisnya pertanyaan sangat mudah sekali untuk pendengar kesempatan di siang hari ini. Pertanyaannya adalah, sebutkan frekuensi Smart FM Palembang. Kami ulangi ya, sebutkan frekuensi Smart FM Palembang. Kami tunggu jawabannya di 0878 01 018. Akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama, kami segera kembali dalam program khusus Inspirasi Cinta untuk Negeri. 24 tahun Smart FM Network. Commitment to the nation. Be smart with Smart FM. PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan memberlakukan penyesuaian jadwal operasional LRT Sumatera Selatan mulai pukul 8:39 hingga 17:27 waktu Indonesia Barat dengan jumlah 26 perjalanan headway 36 menit mulai 1 April 2020. Langkah antisipasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 dilakukan dengan menerapkan jaga jarak sosial atau social distancing. Mulai dari antrian boarding, tempat duduk ruang tunggu, loket, pintu masuk, lift, serta melakukan penyemprotan atau pencucian kereta dan stasiun dengan menggunakan cairan disinfektan. Penumpang dengan suhu lebih dari 38 derajat tidak diperkenankan berangkat dan biaya tiket akan dikembalikan 100%. Mari bersama-sama dengan PT Kereta Api Indonesia Persero, Divisi Regional 3 Palembang, bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, lawan Corona dengan pola hidup sehat, dengan menjaga kebersihan tangan. Untuk informasi jadwal LRT terbaru, dapat diakses dengan melihat Instagram LRT Sumsel. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Pesan ini dipersembahkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero, Divisi Regional 3 Palembang, bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Duh, yang mau punya rumah baru, kayaknya happy banget.
Gimana enggak? Soalnya berlimpah cashback bro. Selain itu, aku kan sering dinas luar, jadi pas banget. Lokasinya strategis, cuma 15 menit menuju akses ke bandara, plus dekat dengan terminal alang-alang lebar bro. Miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik hanya di Center Park. Dapatkan cashback mulai dari 40 jutaan, free biaya akad bank, biaya AJB, BPHTB, dan BBN. Center Park hadir dengan sejumlah fasilitas yang menarik. Taman, clubhouse, area bermain anak-anak, jogging track, musola, serta security system CCTV 24 jam. Emang pilihan lo nggak salah bro. Selain nilai investasi yang tinggi, harganya juga paling terjangkau. Nah, ada yang lebih penting lagi bro. Antara anak-anak dan Mehani jadi nggak buru-buru. Soalnya lebih dekat dengan pasar tradisional dan sekolah. Mari berinvestasi di Center Park. Kunjungi Marketing Gallery di Komplek Pergudangan Cosmo Bizland nomor R6 atau hubungi 0711 572 3884 0711 572 3884. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang. Your favorite songs from Smart FM. Ke Mas Subiantoro ya. Tadi coba ya. Kita ke Mas Subiantoro. Nah, Sarto. Ya. Mas Arto sebagai Master Brand Indonesia. Jangan. Pakarnya brand Indonesia ini. Itu kalau Indonesia adalah gambaran betapa banyak bisnisnya keluarga di Indonesia. Nah, Mas Arto, keunggulan brand lokalnya Indonesia ini apa ya Mas Arto? Ya, sebenarnya banyak banget ya. Yang pertama, sudah pasti kita lebih tahu pasar, kita mengerti selak-beluknya, kita tahu marketnya, karena kita hidup setiap hari dengan pasar kita gitu loh. Yang kedua tadi seperti yang dibilang oleh Patricia adalah soal agile, mampu untuk melakukan adaptasi, karena kita kebanyakan UKM kecil, sama seperti isu pandemi ini, tiba-tiba lapak kita ditutup, ya udah kita pindah ke tempat lain. Saya selalu bilang ini pandemi ini fair banget buat UKM. Justru UKM itu nggak kenapa-napa dengan pandemi ini karena mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Yang besar-besar, yang punya mall yang punya titik di 100 mall, itu yang sekarang punya kendala karena mereka harus membereskan urusan legalitas, urusan operasional. Sementara yang usaha-usaha kecil ini cenderung mereka bisa lebih cepat beradaptasi dengan kondisi zaman, gitu ya, dengan kondisi dan keadaan yang ada. Dan itu yang saya pikir menjadi sangat kuat sekali dalam konteks dalam konteks brand lokal kita. Yang ketiga adalah soal fondasi, karena perusahaan keluarga itu sudah menjadi salah satu tulang punggung dari perekonomian kita dan telah terbukti selama puluhan tahun. Maka sebenarnya fondasi kita jauh lebih kokoh karena itu tadi ya, keluarga. Yang saya maksud fondasi kokoh itu bukan berarti harus kompak loh ya. Pet tahu itu ya, kalau bicara soal keluarga banyak juga drama-dramanya, tapi minimal visi misinya sama. Caranya yang seringkali berbeda. Generasi ke-1, ke-2, ke-3 punya cara untuk mengeksekusinya dengan cara yang berbeda. Tapi dari sisi fundamentalnya saya pikir
semua punya niat yang sama, dan saya rasa itu yang menjadi salah satu keunggulan dari brand-brand lokal kita yang berbasis keluarga. Oh, hilang. Nah, hostnya hilang, jadi kembali lagi ke Mas Arto Subiantoro ya. Tadi kita sedikit hilang. Oke Mas Arto. Ya, hadir. Ini sebenarnya hingga saat ini seberapakah pentingnya branding ini Mas untuk bisnis keluarga Mas? Apakah Mas Arto melihat saat ini membranding mereka, dalam artian mereka membranding selanjutnya bisnis mereka ini sudah dengan kategori sudah canggihkah, sudah mahirkah, atau ada sedikit kekurangan Mas dari bisnis keluarga ini Anda melihatnya, Arto, hingga saat ini khususnya? Ya sebenarnya kalau bicara branding bukan hanya keluarga ya, bisnis berbasis keluarga, tapi semua bisnis terus berproses. Perusahaan-perusahahan besar sampai skala Apple, Facebook, yang canggih-canggih itu di Amerika pun sampai hari ini masih terus membangun brandnya. Gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa kita sudah canggih ya belum canggih-canggih amat, tapi bahwa kita sudah menuju ke arah sana ya sudah banyak sekali gitu. Terbukti dari generasi-generasi baru, anak-anak muda yang menciptakan produknya, mereka sudah ngerti gitu tentang OPEP. Mereka nggak hanya cuma sekedar jual kerupuk, keripik, di restoran pun mereka sudah mengerti bagaimana mengamasnya. Bahkan di Palembang sendiri ada beberapa toko-toko roti tua gitu yang kemudian dikemas ulang dengan pendekatan-pendekatan yang lebih fresh dari generasi kedua, dan itu sudah dilakukan sih di kota-kota juga. Jadi kalau saya bilang sebenarnya kita telah berproses menuju ke arah pola berpikir brand-based model ya, dibandingkan dengan cuma sekedar bisnis model, tapi lebih masuk berpikir bagaimana meng-create value dari sebuah brand, dan itu sudah mulai terlihat di UMKM kita. Baiklah, kan jeda terlebih dahulu ya Mas Arto dan juga Mbak Patricia. Dan kembali katakan untuk pendengar Sumatera FM di kesempatan di siang hari ini, kita ada kuis ya. Kuisnya ini dengan hadiah cukup menarik untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan kita di kesempatan di siang hari ini. Nah, hadiah 2 paket Tupperware untuk
kita ya, untuk pemenang maksudnya ya, di siang hari bisa menjawab pertanyaan kita. Pertanyaannya adalah, sebutkan frekuensi Smart FM Palembang. Kami ulangi, sebutkan frekuensi Smart FM Palembang. Silakan kirimkan jawabannya di 0811 78 01018. Kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama, kami segera kembali dalam program khusus Inspirasi Cinta untuk Negeri. 24 tahun Smart FM Network, Commitment to the Nation. Be smart with Smart FM. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame cak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau narami, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nih, masang di koran sama sosmed. Ini aku nah. Aku masang di websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae, Bing. Langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Smart Listener, simak Palembang Insight, sinergi antara Radio Smart FM Palembang dengan harian umum Tribun Sumsel yang mengangkat topik-topik yang sedang hangat melalui live talk show di Radio Smart FM Palembang 101,8 bersama redaktur harian Tribun Sumsel yang menghadirkan narasumber yang kompeten sesuai topik. Hadir setiap hari Rabu pukul 15 sampai dengan 16. Smart Listener juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi menyampaikan opini dan saran. Tersedia paket kopi benua 100% asli Semendo Blend untuk Smart Listener. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Your favorite songs from Smart FM. Kembali Anda ikuti program khusus Inspirasi Cinta untuk Negeri. 24 tahun Smart FM Network, Commitment to the Nation. Be smart with Smart FM. Lo tau nggak skor Sriwijaya FC dan Persib kemarin? Gua nggak sempet nonton nih. Ya elah lo, sama aja kali. Gue juga gak sempet nonton. Tapi yang gue tahu skornya 3-1 sih. Gimana lu bisa tahu? Lu kan nggak nonton. Makanya bro, lu suka buka sosial medianya Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos dong. Sama itu tuh, buka websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com. Di sana ada semua kok beritanya. Apa aja, semuanya update lagi. Gak mungkin, update terus. Ya elah, ya udah kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Ntar ya, gue buktiin. Gue ambil handphone gue nih. Ya juga ya, ternyata update nih beritanya. Gak cuma berita olahraga, tapi berita lifestyle, pendidikan, dan informasi lokal tentang Sumatera Selatan juga ada. Kalau kayak gini, kita nggak mungkin ketinggalan berita lagi nih bro.
Ya iyalah, secara sripoku.com dan tribunsumsel.com the biggest news portal in South Sumatra dengan followers dan pembaca terbanyak di Sumatera Selatan gitu loh. Sripoku.com dan tribunsumsel.com the biggest news portal in South Sumatra. Amin agar bisnis keluarga bisa kuat di masa krisis. Ya, masih bersama Bapak Tri Susanto, selaku CEO dari Jakarta Consulting Group, lalu ada Mas Arto Subiantoro, CEO dari Gambaran Brand Indonesia. Nah, kita sambung ke Mbak Patricia. Mbak Patricia, di saat ini bisnis